Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua kelas 8. Pada video kali ini Bapak akan menampilkan pembahasan tentang kuis sistem gerak pada manusia yang kedua. Kemarin yang pertama udah dibahas ya di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas tentang kuis yang kemarin ya. Baik, kita mulai saja dari yang pertama. Jika alat gerak aktif tidak berfungsi, maka tulang akan kalian harus pahami bahwa alat gerak pada manusia itu ada dua ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan di sesuai Bapak ya di materi ya. Ada alat gerak pasif, yaitu alat gerak yang hanya bisa digerakkan oleh alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah rangka, alat gerak aktif adalah otot. Nah, kalau misalnya alat gerak pasif ini tidak ada alat gerak aktif, maka otomatis alat gerak pasif ini tidak akan berfungsi. Ya, seperti misalnya kalau tulang kalau tidak ada otot, maka tulang itu tidak bisa digerakkan. Ya, jadi itu pada orang-orang yang sudah meninggal, tulangnya tidak bisa digerakkan karena ototnya sudah tidak berfungsi, seperti itu. Nah, misalnya juga itu terjadi pada orang-orang yang lumpuh. Ketika orang itu lumpuh, maka dia tidak bisa, ototnya tidak berfungsi dan tulangnya juga tidak bisa digerakkan. Jadi ini jawabannya, jika alat gerak aktif tidak berfungsi, maka tulang akan tidak bisa berfungsi juga, begitu. Oke, berikutnya soal nomor 2. Alat gerak aktif pada manusia adalah, nah tadi udah dijelaskan ya, alat gerak itu ada dua, alat gerak pasif, alat gerak aktif. Yang ditanyakan di soal adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah apa? Otot, khususnya otot lurik, karena otot ada 3 macam ya, otot jantung, otot polos, otot lurik. Alat gerak aktif di sini di alat gerak manusia itu adalah otot lurik atau otot rangka, nama lainnya otot yang melekat pada rangka. Jadi di sini jawabannya adalah otot. Oke, berikutnya nomor ketiga. Berikut ini yang bukan fungsi tulang. Nah, kita bisa lihat di sini fungsi tulang. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh manusia, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot. Pada jenis tertentu seperti tulang paha, tulang ini juga berfungsi untuk pembentukan sel darah. Kira-kira kalau lihat di sini, manakah yang salah? Nah, yang salah yang ini, alat gerak aktif. Tadi udah dibahas di atas, kalau alat gerak aktif adalah otot, bukan tulang. Jadi itu bukan fungsi tulang. Baik, berikutnya. Yang merupakan sendi mati. Nah, sendi mati adalah sendi yang tidak dapat memungkinkan untuk digerakkan. Nah, di sini yang contohnya yang mana sendi mati? Oke, kita lihat di sini. Ini ada contoh-contoh sendi. Oke, kita bisa lihat di sendi ya. Nah, ini di sini di sesuai ini kamu bisa melihat penjelasan dan gambarnya, semuanya tinggal tekan saja. Nah, ini sendi mati. Contohnya adalah yang ada di tengkorak ya, sendi yang ada di tengkorak. Baik, kira-kira apa jawabannya? Nah, udah ketemu yang ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Sendi yang ditunjukkan pada gambar adalah, ini sendi antara yang sebelah sini ya, sendi antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Di sini seperti bonggol dan mangkuk. Nah, sendi seperti itu. Oke, kita lihat sama-sama. Sendi yang mana? Yang ada bonggol. Nah, kita bisa lihat ya, yang ada bonggol dan ada mangkuknya, disebutnya sendi peluru. Ya. Oke, kita jawab di sini sendi apa? Peluru. Baik. Berikutnya yang merupakan sendi pelana. Nah, sendi pelana, ingat ya, Bapak kemarin jelasin, sendi pelana itu sendi yang ada di ibu jari ya. Di sini dia seperti joki, yang ini seperti kudanya. Dan ingat, pelana itu tempat duduk joki di atas kuda. Jadi mana sendi pelana yang ini?
Ini adalah sendi pelana. Nah, kita coba lihat kalau di sini sendi pelana yang mana ya? Oke, kita bisa lihat sendi pelana itu sendi yang ada di sini ya, di ibu jari ya. Nah, oke, kita pilih yang ini. Baik, berikutnya otot yang kerjanya dapat dikendalikan oleh kita. Ingat ada 3 macam otot. Kita bisa lihat di materi. Ada 3 macam otot, dan otot yang bisa dikendalikan. Nah, ini fungsi otot ya. Nah, di sini kita bisa lihat otot adalah alat gerak aktif. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak ya, bisa mengendur dan mengencang. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya. Kamu tinggal klik, nanti kamu bisa lihat ya. Nah, tapi terlalu panjang, maka Bapak akan langsung bahas saja ya. Bahwa otot yang cara kerjanya dapat dikendalikan adalah satu aja nih. Satu saja otot yang bisa dikendalikan. Ada 3 otot ya, otot polos, lurik, sama otot jantung. Yang bisa dikendalikan hanya otot lurik. Mudah saja. Karena otot lurik ada di rangka. Kita bisa mengendalikannya. Contohnya Bapak menggerakkan tangan seperti ini di bawah kesadaran. Atau itu bisa dikontrol. Beda halnya misalnya dengan lambung. Kita nggak bisa mengontrolnya, atau jantung. Lambung itu kok disusun dari otot polos, sedangkan jantung disusun dari otot jantung. Baik, berikutnya otot bicep dan tricep pada lengan bekerja secara kemarin udah dijelaskan ya, kalau bicep yang ini yang depan, tricep yang belakang. Mereka bekerja secara berlawanan. Kalau yang depan mengencang, yang belakang mengendur, atau yang depan kontraksi, yang belakang relaksasi. Sehingga berlawanan ini nama lainnya adalah antagonis. Lawannya adalah sinergis. Kalau sinergis secara bersamaan. Oke, baik, berikutnya. Kelainan melengkungnya tulang ke arah depan. Nah, kemarin ke arah belakang disebut kifosis. Maka ke arah depan itu lawannya, yaitu lordosis. Baik. Berikut ini yang merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Oke, kira-kira yang paling tepat. Berarti kita cari yang paling tepat ya. Meminum susu setiap hari, tentu saja ya. Mengkonsumsi banyak makanan karbohidrat tinggi itu bikin gemuk ya. Sering duduk dengan posisi bungkuk itu salah juga, karena posisi duduk yang baik adalah yang tegak. Membawa tas yang berat, apalagi itu ya. Jadi kita bisa tentukan langsung jawabannya yang ini. Oke, nanti kita bisa lihat jawabannya yang tepatnya seperti apa. Nah, setelah disubmit, nah, kita bisa melihat skornya, bioscoresnya. Di sini bisa dilihat ya skor Bapak. Ternyata skor Bapak 100. Ya, ini Bapak pinjam yang ADIK. Tapi nanti ya ADIK itu yang sebenarnya ada nilainya ya. Jadi ini Bapak cuma pinjam akunnya saja. Baik, itu saja penjelasan hari ini. Terima kasih sudah menyimak, dan ini nanti akan jadi bahan untuk saya. Jadi ini harus atau sangat disarankan untuk ditonton. Baik, terima kasih. Bapak tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.